Banyak pria gagal berhenti PMO bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka merasa nggak ada perubahan. Padahal kenyataannya, perubahan itu ada. Cuma jarang dijelasin dengan jelas. Kalau kamu bisa berhenti PMO selama 30 hari, ada beberapa perubahan nyata yang mulai terjadi di otak kamu. Dan ini bukan motivasi kosong. Di video ini, gue bakal kasih kamu 6 perubahan nyata yang bisa mulai terjadi kalau kamu bertahan. Masalahnya, kebanyakan orang udah nyerah duluan di hari ketiga atau ketujuh. Padahal mereka berhenti tepat sebelum perubahan itu mulai kelihatan. Ini yang sering kejadian. Hari 1 sampai 3, semangat banget. Masih kuat, masih yakin. Masuk hari ke-4, ke-5, mulai gelisah. Hari ke-6, ke-7, dorongan makin kuat. Akhirnya apa? Relapse lagi. Dan yang bikin makin parah, kamu mulai mikir, kayaknya emang gue nggak bisa berhenti. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya, kamu berhenti terlalu cepat. Kamu nggak ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi di otak kamu. Banyak orang menyerah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka nggak ngerti prosesnya. Sekarang gue bakal jelasin kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama, otak kamu udah terbiasa dengan dopamin tinggi. PMO itu kayak fast food buat otak. Cepat, mudah, dan rasanya kuat banget. Jadi otak kamu jadi terbiasa dengan level tinggi itu. Kedua, saat kamu berhenti, otak kamu kaget. Dopamin turun. Tiba-tiba hidup terasa lebih hambar. Yang dulu seru, sekarang biasa aja. Ini bukan karena hidup kamu jelek, tapi karena otak kamu lagi adaptasi. Ibaratnya kayak kamu biasa makan gula tiap hari, terus tiba-tiba berhenti. Semua makanan bakal terasa hambar di awal. Ketiga, proses ini butuh waktu. Otak nggak bisa langsung riset dalam 2-3 hari. Butuh waktu, kadang minggu, baru mulai terasa perubahan. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Sekarang kita akan membahas perubahan apa yang akan kamu rasakan. Kalau kamu bisa bertahan sekitar 30 hari. Perubahan pertama, sensitivitas dopamin mulai normal. Hal-hal kecil mulai terasa lebih hidup. Dengar musik lebih enak, ngobrol lebih nyambung, aktivitas biasa nggak terlalu membosankan. Kamu nggak lagi butuh stimulus ekstrem buat ngerasa hidup. Perubahan kedua, fokus lebih stabil. Kamu mulai lebih gampang fokus, nggak dikit-dikit pengen buka HP. Nggak gampang ke distract hal kecil, kerja atau belajar jadi lebih kepegang. Perubahan ketiga, kontrol diri meningkat. Dorongan masih ada, tapi bedanya, sekarang kamu nggak langsung nurut. Ada jeda. Dan dari jeda itu, kamu bisa milih. Itu yang namanya kontrol diri mulai kebentuk. Perubahan keempat, energi mental lebih konsisten. Sebelumnya mungkin kamu ngerasa naik turun banget. Sekarang lebih stabil, nggak yang tiba-tiba drop, terus cari pelarian. Perubahan kelima, pola pikir mulai berubah. Kamu mulai sadar sama kebiasaan kamu. Mulai ngerti trigger kamu. Dan nggak lagi autopilot kayak dulu. Perubahan keenam, hubungan dengan realita lebih sehat. Kamu mulai lebih tertarik ke dunia nyata. Aktivitas nyata lebih menarik. Interaksi sama orang juga terasa lebih natural. Nggak semuanya harus lewat layar lagi. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya bisa sampai 30 hari? Ini dia 5 hal yang perlu lo lakuin. Yang pertama, fokus ke hari ini, jangan mikir 30 hari. Serius, kalau kamu mikir, gue harus kuat 30 hari, itu berat. Fokus aja ke hari ini, besok pikirin besok. Yang kedua, hindari trigger utama. Jujur aja. Kombinasi paling bahaya itu, malam, sendirian, dan HP di tangan. Kalau kamu nggak ubah ini, ya bakal ngulang lagi serta kurangi sosial media, terutama yang sering memicu. Yang ketiga, isi waktu dengan aktivitas bermanfaat. Masalah terbesar itu bukan nafsu, tapi waktu kosong. Kalau kamu kosong, otak kamu bakal cari hiburan instan. Jadi isi dengan kegiatan seperti olahraga, belajar, keluar rumah, pokoknya apapun yang bikin kamu nggak diem doang. Yang keempat, punya plan saat urge datang. Jangan cuma berharap gue kuat. Itu nggak cukup. Kalau urge datang, langsung gerak. Bangun, jalan. Alihin fokus. Jangan duduk diem sambil berantem di kepala. Yang kelima, jangan panik saat flat face. Akan ada fase di mana semuanya terasa hambar. Ini normal. Ini bukan gagal. Ini tanda otak kamu lagi reset. Kalau kamu panik di fase ini, biasanya disinilah relapse. Ingat, ini perubahan itu nyata. Tapi butuh waktu. Dan masalahnya, banyak pria nggak pernah sampai ke titik itu karena mereka berhenti terlalu cepat. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak ngerti prosesnya. Kalau kamu bisa bertahan cukup lama, kamu bakal mulai ngerasain sendiri perbedaannya. Dan di situ semuanya mulai berubah. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.